Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto. Saya dari kelas R6D Teknik Informatika dengan 3 digit terakhir NPM saya 354. Di sini saya memiliki data part.csv, di mana data set ini merupakan data untuk memuat rekaman klinis riwayat pemeriksaan fisik pasien. Jadi dari karakteristik data ini memiliki dimensi ukuran struktural yang terdiri dari 303 baris, dan kolomnya itu memiliki 4 variabel fitur. Saya coba tampilkan. Seluruh variabel ini dikodekan dengan secara numerik untuk memudahkan pemrosesan algoritma. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan dari 14 kolom variabelnya. Di sini ada variabel age atau dari kolom A, itu merupakan representasi usia dengan satuan tahun. Di sini ada sex atau kolom B-nya itu memiliki variabel jenis kelamin pasien dengan angka 1 itu adalah laki-laki dan angka 0 adalah perempuan. Di kolom C ada CP dengan jenis nyeri dada atau chest pain tipe. Di kolom D itu adalah tekanan darah saat kondisi istirahat. Dan di kolom E itu adalah kadar kolesterol jarum pasien yang diukur melalui darah. Di kolom F ada kadar gula darah puasa. Di kolom G adalah hasil pemeriksaan elektrokardiografi saat istirahat. Di kolom H itu adalah detak jantung maksimum yang mampu dicapai pasien selama pengujian fisik. Di kolom I adalah nyeri dada angina akibat aktivitas olahraga. Di kolom J itu adalah nilai depresi segmen yang diinduksi oleh aktivitas olahraga relatif terhadap kondisi istirahat. Di kolom K atau LSLP merupakan kemiringan atau slope dari segmentasi latihan pada titik puncak. Yang selanjutnya ada kolom L, adalah jumlah pembuluh darah utama yang diwarnai melalui teknik fluoroskopi. Di kolom M ada hasil tes darah thalassemia dengan skala magrotikal numeriknya 0, 1, 2, 3. Yang terakhir ada kolom N atau output, adalah variabel targetnya atau label akhir diagnosis resiko serangan jantung dengan variabelnya itu ada angka 1 atau resiko tinggi dan angka 0 dengan resiko rendah. Mari kita coba jalankan programnya untuk dapat mengetahui analisis dari data tersebut dengan mengklasifikasinya menggunakan metode random forest classifier. Kita coba terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka Anaconda. Di Anaconda ini ada beberapa aplikasi. Kita gunakan Jupyter Notebook. Kalian bisa jalankan aja. Setelah kalian jalankan, kalian akan muncul logo home dari Anaconda Notebook. Untuk memulai projectnya, kalian bisa klik saja create no project. Nanti akan menjadi sebuah file seperti ini nih. Di file ini kalian buat lagi dari subfilenya itu. Karena di sini saya sudah membuatnya, saya tinggal jalankan saja. Langsung di open. Setelah kalian open, akan muncul kolom seperti ini. Kolom-kolom ini akan kalian pakai untuk memuat kode-kode yang kalian akan jalankan. Dan perlu diingat, kode yang dijalankan menggunakan bahasa Python. Pertama-tama kode yang dijalankan, panggil dulu file yang kalian sudah siapkan di kode kolom tersebut. Di sini saya akan coba panggil. Nah, untuk menampilkannya di 5 baris teratas itu saya menggunakan kode df.heart. Kita coba running. Di sini
muncul dari 5 baris awal data dan 5 baris dari outputnya. Setelah datanya terpanggil, kita eksplorasi data yang sudah kita siapkan. Pertama-tama kita cek dulu struktur dan tipe data. Untuk mengecek datanya, kita bisa gunakan kode df.info. Kita adalah running. Nah, sudah keluar. Jadi di sini muncul info dari struktur datanya, di mana berdasarkan data yang keluar, dataset ini terkonfirmasi memiliki 303 baris data. Seluruh variabel independen maupun dependen bertipe data numerik. Data numerik yang terbagi atas 13 kolom, yang tipenya itu adalah integer dengan bit 64 dan satu kolom desimal atau float dengan bit 64. Selanjutnya kita juga deteksi data kosong. Apakah ada data yang kosong yang dapat mengganggu dari performa datanya ini. Jadi kita bisa gunakan kodenya itu dengan melakukan print df is null. Itu kita running, maka keluar dari hasilnya itu menunjukkan nilai indeksnya itu 0 mutlak di seluruh variabel tanpa terkecuali. Di sini semuanya 0, tidak ada yang selain 0. Hal ini mengindikasikan bahwa dataset radiologi hub.csv ini 100% bersih, tidak memiliki missing values atau data yang kosong. Berkat karakteristik data yang sudah lengkap dan solid ini, tahapan pembersihan tingkat lanjut seperti pengisian nilai kosong atau penghapusan baris data tidak perlu dilakukan dan data dapat langsung dialokasikan ke tahap pemisahan. Langsung aja kita coba penerapan metode data mining. Di sini saya sudah katakan di awal, saya menggunakan random forest classifier, di mana metode penambangan data yang diimplementasikan pada proyek ini adalah algoritma random forest classifier yang algoritmanya ini merupakan salah satu kode metode klasifikasi terbaik dalam rumpun supervised learning yang mengusung konsep ensemble learning atau metode pembelajaran berbasis kelompok. Sedikit penjelasan cara kerja random forest adalah dengan membangun sekumpulan pohon keputusan atau decision tree yang bahasa Inggris itu. Cara acak selama fase pelatihan training. Ketika proses prediksi atau pengujian dilakukan pada data baru, ya pohon keputusan di dalam tersebut akan mengeluarkan satu hak suara prediksi kelas. Keputusan klasifikasi ini akhirnya ditentukan berdasarkan mekanisme pemungutan suara terbanyak atau majority voting. Langsung aja kita pemisahan datanya dulu, di mana fitur X adalah independen dan fitur Y adalah target dependent. Kita coba gunakan kodenya.
Pas tadi saya melewati beberapa sedikit kesalahan, typo, kodenya sudah berjalan, maka output yang muncul adalah seperti ini. Ukuran data setelah dipisah, itu print dari sebelah sini, dan total data yang dilatih dari Xtrain sebesar 242 baris, dan total data uji X-test 61 baris. Di kode ini, saya kasih sedikit penjelasan. X ini adalah dari fitur independen, seluruh kolom yang merekam medis kecuali kolom target output. Dan si Y ini output adalah kolom output yang menjadi kunci jawaban klasifikasi. Jadi selanjutnya data ini tuh dibagi menjadi fungsi train test split dengan rasio standar industri yaitu 80%. Untuk data latihnya itu training set 20%. Nah, pembatasan nilai konsisten acak menggunakan random set 42 diterapkan agar pembagian data menghasilkan struktur yang persis ketika program dijalankan ulang. Seperti itu sedikit penjelasan dari penerapan metode data mining di bagian pemisahan data. Selanjutnya itu kita coba evaluasi model, dimana untuk mengukur performa kepintaran dari model Random Forest dalam mendeteksi klasifikasi medis dilakukan pengujian prediksi terhadap 61 sampel data yang diuji. Kinerja model dievaluasi menggunakan matrik kuantitatif akurasi global. Nanti saya akan menampilkan matriknya. Langsung aja kita coba kodenya. Setelah kodenya jadi, di sini akan muncul dari diagram batang
untuk perbandingan matrik evaluasi model random forest. Jadi bisa dikatakan dalam diagram ini tuh ada sedikit penjelasannya, dimana nilai akurasinya itu akurasi globalnya itu sebesar 81,97%. Nilai ini mempresentasikan tingkat kendala yang tinggi, di mana ada 61 pasien yang menjadi subjek ujian. Modelnya itu berhasil menebak kondisi risiko sesungguhnya dengan tepat pada 50 pasien dan hanya meleset dalam memprediksi 10 pasien. Jadi dari omongan yang saya tadi katakan, saya rincikan lebih detailnya, di mana precision ini memiliki nilai presisi untuk kelas 0 atau risiko rendah mencapai 0,85, untuk kelas 1 atau risiko tinggi, dan sebesar 0,80 untuk skor yang risiko rendah. Skor posisi yang tinggi ini membuktikan bahwa ketika model mengidentifikasi seorang pas masuk dalam kategori yang tertentu itu, tingkat kebenaran tebakannya bernilai sangat akurat dan meminimkan tingkat kesalahan deteksi atau positif palsu atau false positif bahasa Inggrisnya. Selanjutnya itu ada recall atau sensitivitasnya. Skor recall itu untuk kelas 0 adalah 0,76 dan untuk kelas 1 menyentuh angka 0,8. Bisa dilihat sini ya, untuk maksudnya angka 0 dan angka 1 itu maksudnya ini ya, angka 0 itu risiko rendah, angka 1 itu risiko tinggi. Jadi risiko rendahnya itu di 0,76 dan risiko tingginya itu 0,88. Hal ini menandakan model memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tajam dalam mendeteksi dan menjaring pasien yang benar-benar sakit, sehingga meminimalkan resiko adanya pasien kritis yang terlewat atau tidak terdeteksi, atau bisa dibilang false negatif. Di sini ada F1 score, di mana F1 score ini memiliki angka 0 atau risiko rendah itu 0,80 dan risiko tinggi ini atau angka 1 di 0,84. Nilai ini membuktikan bahwa arsitektur pohon keputusan yang dikembangkan oleh Random Forest sangat kokoh atau stabil dan terhindar dari bias klasifikasi. Setelah itu, setelah kita menampilkan dari evaluasi model, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, di mana kita akan membuat visualisasi dan interpretasi hasil. Di sini saya akan menggunakan kode melewati beberapa kesalahan. Akhirnya kodenya berjalan. Di sini ada sebuah diagram distribusi target output, dimana dari diagram ini menunjukkan bahwa pasien dengan label 0 atau risiko rendah berjumlah sekitar 138, dan label 1 risiko yang tinggi berjumlah sekitar 165 sampel. Distribusi yang cenderung merata dan seimbang sangat menguntungkan model saat fase pelatihan, karena model dapat mempelajari karakteristik kedua kelas secara adil. Selanjutnya ada analisis hubungan antar fitur matriks. Di sini akan saya coba kodenya. Ini code yang saya buat sudah running. Di sini muncul sebuah diagram heat map, bisa dikatakan. Pada diagram ini
memiliki atribut chest pain type atau CP, memiliki nilai korelasi yang positif terbesar yaitu 0,43, outputnya terbesar ada di 0,43, diikuti oleh touch nih di 0,42 dan diikuti oleh SLP di 0,35. Hal ini menerangkan bahwa fakta klinis yang kuat yaitu jenis nyeri dada yang spesifik serta capaian detak jantungnya itu maksimal yang tinggi berhubungan searah dengan peningkatan resiko serangan jantungnya. Jadi jika dilihat dari atribut angstnya nih, atribut angstnya itu ada di 0,44 nih, dia ada di 0,44, dan all pack-nya itu sebenarnya itu ada di 0,43, memiliki korelasi negatif yang sangat signifikan, mengindikasikan bahwa hubungan berbanding terbalik terhadap nilai target. Jadi bisa dikatakan melalui korelasi variabel CP jenis nyeri atau jenis nyeri dada dan TH-LACH atau detak jantung maksimum dapat teridentifikasi sebagai dua parameter klinis terkuat yang memiliki hubungan linear searah terhadap tingginya potensi serangan jantung pada pasien. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya kerjakan ya dari project mini data mining ini. Sebelumnya mohon maaf apabila saya dalam pengerjaannya itu masih banyak yang error atau masih banyak yang typo. Saya juga berusaha untuk mengulik dan menyelesaikan. Jujur saya di sini masih belajar dan kita sama-sama belajar, saling sharing. Semoga sedikit tutorial yang saya berikan ini bermanfaat. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.